Sebuah kota yang terkenal sekali akan living cost-nya yang sangat murah, wisatanya yang banyak, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata religi juga ada, dan banyak sekali pokoknya di sini. Bahkan kota ini cocok untuk menjadi tempat masa-masa pensiun. Contohnya adalah Pak Jokowi. Beliau ingin pensiun di kota ini, yang katanya loh ya. Selamat datang di kota Solo. Setelah capek habis naik kereta, wajar saja kalau perut ini minta diisi karena budgetnya terbatas. Jadi saran yang sangat tepat untuk makan adalah di Selat Vin Pusat yang berjarak 300 meter dari pintu keluar stasiun balapan, lebih tepatnya di Jalan Hasanuddin nomor 99 Kota Surakarta. Selat Solo sendiri adalah warisan kuliner yang unik, perpaduan cita rasa Eropa dan Jawa yang sudah ada sejak zaman kolonial. Tapi Selat Vin punya sesuatu yang spesial. Kuahnya yang lebih kental, lebih kaya rasa, dan punya sentuhan bumbu rahasia yang bikin nagih. Di Solo banyak tempat yang menyajikan selat, tapi kalau cari yang autentik dan punya cita rasa yang khas, Selat Vin adalah jawabannya. Gak heran kalau tempat ini selalu ramai, baik warga lokal maupun wisatawan yang penasaran. Di sini tidak hanya menjual selat Solo saja, tapi ada beraneka ragam makanan khas Solo lainnya seperti timlo, sup bunga matahari, dan masakan lainnya yang bikin kalian ngiler. Harga per porsi di sini cukup murah ditambah lokasinya dekat dengan stasiun balapan, jadi sangat recommended untuk dicoba ketika kalian singgah di Solo ketika naik kereta. Dengan harga berkisar 2.000 sampai 15.000, kalian sudah bisa menikmati beberapa menu yang ada di Selat Vin. Cukup murah untuk mengganjil perut yang sudah meronta-ronta. Setelah perut kenyang dan waktu belum sholat zuhur, di dekat stasiun balapan ada sebuah masjid yang menarik perhatian. Masjid yang memancarkan keindahan dan ketenangan, Masjid Raya Syekh Zayed namanya. Hadiah persahabatan dari Uni Emirat Arab untuk Indonesia kini menjadi ikon baru kota ini. Terinspirasi dari Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi, masjid ini menghadirkan sentuhan kemegahan Timur Tengah dengan nuansa spiritual yang mendalam. Kubah putih yang megah, dihiasi kaligrafi yang indah, menciptakan suasana yang menenangkan bagi setiap pengunjung. Masjid ini juga bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol persaudaraan antar bangsa. Dengan kapasitas ribuan jamaah, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, edukasi, dan sosial bagi masyarakat Solo dan sekitarnya. Saat matahari mulai terbenam, cahaya keemasan menyapu bangunan ini, menghadirkan pemandangan yang luar biasa. Sebuah tempat yang tidak hanya indah secara visual, tapi juga menenangkan jiwa. Setelah selesai sholat duhur, kalian bisa check-in di Hotel Red Door ataupun Oyo di sekitar kota Solo, yang harganya sangat terjangkau bagi kaum mendang-mending seperti kayak aku ini. Cukup bayar 100-150 ribu, kalian bisa menikmati penginapan serasa hotel berbintang dan tidak menguras dompet. Lengkap dengan segala fasilitas dan kebersihannya, letaknya juga strategis, masih di tengah kota Solo. Atau kalian ada pilihan selain hotel ini, kalian bisa share di kolom komentar ya, biar orang-orang yang pengen ke Solo bisa menginap di sana. Urusan perut memang hal wajib yang patut diperhatikan. Malam-malam di Solo enaknya makan mie nyemek buatan Pak Tris. Mie nyemek ini sangat terkenal dengan pedas yang nampol dan murah, cocok untuk makan malam kaum mendang-mending kayak aku ini. Mie nyemek, buat yang belum tahu, ini adalah mie goreng yang nggak terlalu kering,
juga nggak terlalu berkuah, teksturnya pas, nyemek-nyemek dengan rasa gurih yang khas. Satu suapan dan rasanya langsung bikin nyaman. Ada gurih dari telur, sedikit manis dari kecap, dan tendangan pedas yang bikin nagih. Makan ini malam-malam udah kayak pelukan hangat di perut. Harga yang dipatok di Jayangan Pak Tris ini sangat terjangkau, mulai dari 3.000 sampai 15.000 untuk menu makanan dan minumannya. Kota Solo merupakan surganya makanan murah tapi enak. Gak heran kalau warung ini selalu ramai, mulai dari anak-anak muda sampai reviewer makanan seperti Tanto Ikun dan hobi makan rela antri dan balik lagi ke sini untuk nyobain mie nyemek Jayangan Pak Tris. Pagi-pagi di Solo sarapan itu harus yang spesial. Lupakan roti atau bubur karena di sini ada sesuatu yang lebih menggoda. Sate buntel di warung legendaris Sate Kambing Pak Parjo Bringos. Sate buntel bukan sate biasa, ini adalah daging kambing cincang yang dibungkus lemak tipis, lalu dipanggang hingga kecoklatan dan mengkilap oleh olesan bumbu rahasia. Begitu digigit, bunga, lumer di mulut. Dagingnya empuk, juicy, dengan rasa gurih dan sedikit manis dari bumbu kecapnya. Ditambah sambal kecap pedas dan irisan bawang merah, dijamin bikin sarapan pagi lo naik level. Dengan uang 25.000 sampai 50.000 kalian bisa pesan aneka daging kambing mulai dari sate, sate buntel, tengkleng, dan tongseng. Sarapan sate buntel mungkin terdengar berat, tapi di Solo ini adalah tradisi. Dan kalau mau yang enak, Sate Pak Parjo Bringos ini tempatnya. Dibangun pada tahun 1745 oleh Susuhunan Pakubuwono II, keraton ini bukan hanya tempat tinggal raja, tetapi juga pusat pemerintahan dan spiritualitas bagi masyarakat Jawa. Saat memasuki keraton, kita akan merasakan nuansa yang berbeda, suasana yang tenang, penuh tata krama, dan adat yang masih dijunjung tinggi oleh para abdi dalam. Di dalam komplek keraton, kita bisa menjelajahi museum yang menyimpan berbagai peninggalan bersejarah, dari keris pusaka, pakaian kebesaran raja, hingga koleksi gamelan yang berusia ratusan tahun. Tarif tiket masuk per orang yaitu 35.000 di hari weekend, itu sudah termasuk tour guide yang akan memandu kalian selama di dalam Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta bukan sekedar bangunan sejarah, tapi juga simbol kejayaan budaya Jawa masa hidup hingga sekarang. Datang ke sini kita tidak cuma melihat, tapi juga merasakan atmosfer khas kerajaan yang masih terjaga. Kalau lagi di Solo, pas jam makan siang, ada satu tempat yang wajib dikunjungi, Pasar Gede. Nggak cuma pusat belanja, tapi juga surga kuliner yang bikin perut bahagia sekali. Di sini, pilihan makan siangnya lengkap. Mau yang berkuah, yang gurih, yang manis, atau yang segar, semuanya ada. Kita mulai dari Timlo Solo. Sup khas yang gurih, bening, dan penuh isian lezat. Hangatnya bikin perut adem, rasanya bikin nagih. Buat yang cari makanan khas Solo sejati, nasi liwet jawabannya. Nasi gurih yang bulan disiram kuah santan kental, plus lauknya yang komplit. Ini sih makanan siang yang bikin hati senang. Makan siang di Pasar Gede ini bukan sekedar kenyang, tapi juga pengalaman. Banyak pilihan rasa otentik yang jelas. Harga ramah di kantong. Dengan uang 2.000 sampai 30.000 kalian bisa makan makanan tradisional yang jarang kalian temui selain di Pasar Gede Solo. Dan buat yang pengen penutup segar, jangan lupa es dawet telasi Bu Dermi. Manisnya pas, santannya gurih, dan esnya bikin adem siang-siang. Bahkan Pak Jokowi juga langganan di sini. Dan kalian juga bisa beli oleh-oleh di Pasar Gede. Di sini banyak oleh-oleh murah dan terjangkau bagi kaum mendang-mending. Pilihan oleh-oleh juga banyak, mulai dari pakaian, makanan, dan oleh-oleh lainnya. Setelah beli oleh-oleh, hari pun sudah sore dan jadwal kereta pulang juga sebentar lagi. Jadi ini merupakan akhir dari perjalanan online di Solo selama 2 hari. 2 hari 1 malam di kota Solo ini terasa sangat singkat sekali ya. Nah, di sini kita akan rangkum biaya apa saja yang kita keluarkan selama 2 hari 1 malam di kota Solo. Di hari pertama, tiket perjalanan kereta dari kota saya ke kota Solo itu 200.000.
Setelah itu kan kita makan di Slatvin nih. Nah, di sana itu saya habis 25.000. Kemudian di Masjid Syekh Zayed itu biayanya itu 0 ya. Setelah itu kan kita check in nih. Nah, check in itu habisnya sekitar 150 ribuan lah. Karena kan check-innya murah di Oyo. Kemudian makan malamnya itu di Jayangan Pak Tris. Saya pesan menyemak dan minuman, es teh ini kan wajar kalau habis 20.000 karena di sana itu sangat murah sekali. Untuk hari kedua, sarapannya ini agak berat ini. Nah, harganya juga lumayan tinggi karena ini makannya sate buntel dan apa ya, lupa saya. Nah, pokoknya itu perkiraan habis sekitar 70 ribuan. Setelah itu kan kita ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Untuk tiket masuknya sendiri sudah include semuanya itu 35.000. Itu sudah include apalah. Setelah itu kan kita makan siang di Pasar Gede. Di Pasar Gede gitu nggak habis banyak-banyak kok, cuma 30.000 saja itu sudah cukup kenyang menurut saya. Dan oleh-oleh itu kan bisa dihitung sendiri, tidak kita masukkan di budget ini. Nah, setelah itu kan kita pulang lagi kembali ke stasiun naik Gojek. Kita asumsikan selama 2 hari itu Gojeknya ada sekitar 60 ribuan lah habisnya. Dan naik untuk tiket kereta pulang itu sama 200.000. Jadi di total itu budget yang saya habiskan 2 hari 1 malam di kota Solo itu 800 ribuan. Dari budget itu, kalian bisa lebih hemat lagi kalau bawa kendaraan pribadi. Tergantung kalian berangkat dari kota mana. Dan hotel di Solo harganya sangat bervariasi. Dari yang murah di bawah 100.000 juga ada, dan sampai yang mahal itu juga ada. Dalam 2 hari 1 malam, di Solo mungkin tak menunjukkan semuanya, tapi cukup untuk membuat kita ingin kembali, karena di sini yang sederhana terasa istimewa. Terima kasih sudah ikut perjalanan singkat kali ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.